membahas mengenai penggunaan bahasa gaul dalam sosial media. Nah, bab yang saya ambil kali ini adalah bab 2 kajian literatur, yang dimana dalam bab ini terdapat penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelum kita. Jadi kita menggunakan penelitian terdahulu ini agar bisa kita sandingkan dengan peneliti yang kita ambil sekarang. Baru yang kedua merupakan kajian teori. Kajian teori ini seperti dari A sampai 3 itu, yang dimana dia berisi fakta-fakta dari penelitian yang akan kita teliti. Lalu kita akan kembali ke materi mengenai pengertian bahasa gaul. Dari judul ini kita akan mendapatkan banyak subjudul, ada 3. Yang pertama adalah pengertian bahasa. Jadi bahasa itu merupakan sarana atau alat komunikasi kita bersama antar sesama manusia, yang dimana kita menggunakan sistem simbol. Simbol itu maksudnya seperti huruf. Huruf itu kan kayak gini, S. S itu berbeda dengan B, B itu berbeda dengan L. Jadi setiap huruf dia memiliki lambang dan simbol yang berbeda. Dan huruf dia memiliki suara atau pronouns yang berbeda juga setiap huruf itu. Seperti A berbeda dengan I berbeda dengan U berbeda dengan E. Nah, selanjutnya adalah pengertian bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia itu merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia yang kita gunakan sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional. Lalu selanjutnya adalah pengertian media sosial. Media sosial ini merupakan sarana pergaulan sosial yang kita secara online di dunia maya, di mana pengguna atau user bisa berkomunikasi dan menjalin jaringan dan membangun relasi atau jaringan antar sesama user lainnya. Selanjutnya adalah penggunaan bahasa gaul di media sosial atau di jaring sosial. Kita dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam media sosial itu pasti dapat menemukan banyak orang yang menggunakan bahasa gaul. Contohnya bagaimana? Yang pertama itu adalah menyingkat. Jadi maksudnya ini, kalau dalam bermedia sosial, dia itu menyingkat pesan yang akan kita send kepada lawan bicara. Kita pasti bakal banyak menemukan banyak teman yang misalnya dia lagi ngetik kamu jadi KM, ngetik saya jadi SY. Nah, itu dia menyingkat chat. Lalu yang kedua merupakan adanya sisipan bahasa Inggris. Maksudnya ini, kita pasti juga banyak teman yang menggunakan banyak bahasa, bukan banyak. Kadang-kadang dia menggunakan bahasa Inggris kayak misalnya lagi mau pergi ke rumah temennya ini, dia pakai kata istilah OTW, on the way. Kalau lagi konteksnya sedang membicarakan sesuatu, dia menggunakan BTW atau by the way. Selanjutnya merupakan penggunaan emot icon. Nah, emot icon ini kalau di media sosial WhatsApp dia seperti emoji. Jadi biasanya para user menggunakan emot icon ini agar teksnya itu terlihat lebih hidup, tidak lempeng. Namun terkadang banyak user atau pengguna yang menggunakan emot icon ini tidak sesuai konteks. Kayak misalnya dia sedang tertawa lah, WKWK. Dia bukan pakai emot ketawa tapi pakai emot nangis. Nah, jadi kalau dia sedang ngechat dengan orang yang awam dengan media sosial, jadi dia nanti orang yang awam itu pasti bakal nanya, kenapa kok nangis? Padahal kita ketawa. Gitu. Tapi tetap tidak ada peraturan dalam menggunakan emoji. Jadi kita bebas, terserah kita menggunakan emoji seperti apa. Tidak harus sesuai konteks juga tidak. Lalu yang keempat merupakan memunculkan istilah baru dalam media sosial. Nah, ini merupakan contoh dari misalnya kayak kata mager. Itu kan merupakan kata serapan dari malas gerak. Mager. Kalau yang baru-baru ini ngakak brutal kan. Nah, jadinya kita itu karena banyak menggunakan bahasa gaul, jadi bisa menciptakan bahasa atau istilah baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya merupakan dampak positif dari berbahasa gaul dalam media sosial. Menurut Syarif Yunus, dari artikel yang berjudul Bahasa Indonesia di Dunia Maya, Ancaman atau Peluang, dia menyebutkan bahwa dengan adanya perkembangan teknologi ini bisa memberi peluang kepada bahasa Indonesia untuk semakin menegaskan posisinya sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Dan dengan adanya kemajuan teknologi ini juga bisa memberi dampak perkembangan kosakata bahasa Indonesia karena dia melewati masa akulturasi. Lalu selanjutnya adalah dampak negatif bahasa gaul. Dampak negatifnya ini yang pertama adalah turunnya derajat bahasa Indonesia. Nah, gimana maksudnya turunnya derajat? Karena kita kan sudah terlalu terbiasa menggunakan bahasa gaul, jadi kita menganggap kalau bahasa baku itu seperti bahasa yang kuno. Jadi orang-orang lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul agar terlihat lebih asik. Jadinya bahasa Indonesia ini turun derajatnya.
lebih naik bahasa gaul. Lalu yang kedua, merupakan bahasa Indonesia semakin tersingkirkan dengan adanya bahasa Indonesia English. Seperti yang tadi, kayak PTW, OTW. Jadinya kita terkadang pun ada orang yang dia mengerti kapan menggunakan istilah bahasa Inggris itu, tapi dia tidak bisa mendefinisikan maksud dalam bahasa Indonesianya itu apa. Jadinya bahasa Indonesia ini seperti tersingkirkan oleh bahasa Indonesia English. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.